Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusannya dunia dan akhirat insyaallah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kisah dari seorang ulama yang terkenal pada zamannya, ilmunya yang begitu tinggi, kepahamannya yang begitu mendalam tentang agama. Maka teman-teman banyak yang mengambil ilmu kepada mereka. Setiap dia buat majelis, maka ribuan orang datang mendengarkan daripada penjelasan-penjelasan agama dan dia teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, nama beliau adalah Abdullah bin Mubarak teman-teman. Jadi Abdullah bin Mubarak ini, jadi salah satu kebiasaan beliau yaitu naik haji setiap tahunnya. Jadi sekitar 1 bulan sebelum waktu haji pada saat itu, maka dia telah mempersiapkan daripada perlengkapan-perlengkapan apa-apa yang harus dibawa naik haji, termasuk kendaraan teman-teman sekalian. Jadi ketika pada saat itu teman-teman, dia telah mempunyai beberapa uang untuk persiapan haji. Maka Abdullah bin Mubarak ini, karena waktu haji sudah hampir tiba, orang di kampungnya pada saat itu mulai daripada mempersiapkan untuk naik haji. Jadi teman-teman, dia naik daripada satu jemaah dari kampungnya, gerombolan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, maka Abdullah bin Mubarak ini telah pergi ke pasar untuk membeli unta, untuk persiapan kendaraan naik haji teman-teman. Namun ketika itu uang yang dibawa untuk membeli unta tidak cukup. Jadi dia kembali ke rumahnya teman-teman sekalian tanpa membawa kendaraan yang dia beli. Kemudian dia kembali perjalanan dia kembali dari pasar, dari tempat yang dia hendak membeli unta ke rumahnya, maka terlihatlah seorang wanita yang sedang berdiri kemudian mencari sesuatu di dalam tempat sampah. Maka ketika dilihat, diperhatikan, maka seorang wanita tersebut telah menemukan daripada satu ekor bangkai daripada binatang. Maka teman-teman sekalian, ketika dia melihat perkara ini, maka Abdullah bin Mubarak saking penasarannya, maka dia bertanya kepada seorang wanita tadi. Maka, wahai si fulana, apa yang hendak kau lakukan? Maka wanita tersebut dia katakan, pergilah kamu, kamu tidak ada urusan dengan saya. Maka teman-teman sekalian, saking penasaran Abdullah bin Mubarak, dia sampai bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya ingin mengetahui apa yang hendak kau lakukan. Maka teman-teman, perempuan tadi katakan, karena engkau bersumpah atas nama Allah, maka saya akan memberitahu peristiwa yang terjadi sama saya. Jadi teman-teman sekalian, wanita tersebut ternyata seorang janda yang mempunyai 3 anak. Sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Maka dia mencari daripada sesuap nasi, tapi juga tidak dapat, sehingga dia mengharuskannya mencari makanan di tempat sampah teman-teman. Maka ketemulah bangkai tadi. Maka dia katakan, wanita tersebut katakan bahwasanya sesungguhnya bangkai ini halal untuk kami karena keadaan kami dalam darurat. Melihat ternyata ini teman-teman, maka Abdullah bin Mubarak ini hatinya tersentak, hatinya tersayat teman-teman mendengarkan daripada kisah wanita tersebut. Karena seorang wanita yang janda mempunyai anak 3 teman-teman, 3 hari 3 malam tidak makan. Maka di dalam hatinya perasaannya berinisiatif bahwasanya uang yang tadi yang harusnya dibelikan kendaraan untuk naik haji, maka disedekahkan kepada wanita tersebut. Maka Abdullah bin Mubarak katakan, hentikan pekerjaanmu itu, hentikan yang kau lakukan itu. Ini uang untuk daripada makanan. Maka saking gembiranya teman-teman sekalian, dia telah membelanjakan daripada uang tersebut untuk anak-anaknya wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah seorang wanita, salah satu wanita adalah keturunan daripada Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, dia kembali ke rumahnya. Kemudian dia telah melihat daripada rombongan haji yang berangkat pada saat itu tanpa dia ikuti teman-teman sekalian. Dia pulang daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lanjutkan ibadah-ibadahnya, wirid-wiridnya, amalan-amalannya teman-teman di rumahnya. Karena kenapa? Ya tidak ikut juga haji, uang yang harusnya beli kendaraan sudah disedekahkan. Maka tibalah satu malam. Ketika malam itu teman-teman sekalian, jadi sebelum tidur maksudnya, sebelum dia tidur teman-teman sekalian, satu ketika tadi
hari-hari telah berlalu, maka orang-orang yang naik haji tadi telah kembali di kampungnya. Telah kembali di kampungnya teman-teman sekalian. Maka setiap daripada orang yang kembali tadi, seperti biasanya orang yang kembali dari tanah suci teman-teman, maka kita salami, kita gembira melihat dia, berkunjung ke rumahnya teman-teman. Begitu juga dilakukan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, ketika orang-orang di kampungnya telah kembali dari haji, maka Abdullah bin Mubarak ini datang kepada setiap orang yang pulang tadi, menyalami teman-teman sekalian, apakah nanti berkahnya dan rasa senangnya bahwa saudara telah melaksanakan haji teman-teman sekalian. Tetapi setiap orang dia salami merasa heran teman-teman. Apa yang dilakukan Abdullah bin Mubarak? Kenapa dia menyalami kami sedangkan dia juga naik haji? Maka persangheran itu pun teman-teman sekalian dialami juga Abdullah bin Mubarak. Maka seseorang katakan bahwasanya, apa yang kau lakukan wahai Ibnu Mubarak? Sedangkan kau naik haji bersama kami melihat engkau buat seperti ini seperti itu di tanah suci. Maka heranlah dari Abdullah bin Mubarak. Maka teman-teman sekalian, suatu malam lah dia tertidur, kemudian bermimpi menjumpa dengan Rasulullah alaihi wasallam. Ketika jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan bahwasanya dan senangnya Rasulullah SAW karena Abdullah bin Mubarak ini telah membantu cucunya Rasulullah SAW wanita tadi. Asbab daripada telah memberikan sedekah, memberi makan, memberi pada harta sedikit kepada orang yang wanita tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Jadi dia utuslah malaikat teman-teman berubah daripada wajah Abdullah bin Mubarak. Dan itulah yang dilihat daripada satu kampungnya ketika di tanah suci, malaikat yang menyerupai Abdullah bin Mubarak. Tetap melaksanakan haji teman-teman. Bahkan pahala hajinya kata beliau dalam riwayatnya bahwasanya sampai diterima sampai hari kiamat teman-teman sekalian. Jadi meskipun daripada tidak naik haji karena menyedekahkan uangnya teman-teman sekalian, tapi kenikmatannya yang tulus teman, maka dengan perkara itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum.